Al-babu al-hadiya wal-'ishrun fis sam' wa fihi qala rahimahullah as-sam'u ilmul haqqi lil asya' min haitsu muntiquha bi ghairi mira, ya, itu mira, bukan mura tapi mira. Wan nutqu fiha qad yakunu talaffuzan wa yakunu halan wa huwa nutqu du'a. Wal halu indallahi yantiq billadhi huwa yaqtadihi muntiqul fusaha. Pendengaran itu adalah ilmu Allah, ya, seperti kita mendengar kata-kata kita yang kita ucapkan, di mana asalnya kata-kata itu dari dalam ilmu kita. Maka kalau dia mendengar kata-kata dia, maka sebetulnya itu adalah ilmunya, ya. Seluruh alam bicara, ada dengan kata-kata, bunyi-bunyi, ada dengan gerak, ya, pertumbuhan, kehidupan alam ini, ya, sesuai dengan perintah Allah, ya, yang disebut dalam Al-Quran istilah tasbih, sabbahalillah. Allah mendengar itu, ya, karena itu ilmunya. Sebagaimana kalam adalah wujudnya, maka mendengar itu ilmunya, ya. Wujud juga sebelum ada di alam maujudat ini, kaun juga ada di ilmunya. Itu karena ilmu ini tadi satu martabah yang dijadikan oleh orang sufi istilah sebagai sifat wahidah nafsiyah zatiyah, ya, sifat yang satu yang berdiri di dalam dirinya. Maka mendengar adalah ilmu Allah kepada sesuatu, ya, apabila dia mendengar berarti dia tahu kepada sesuatu itu, ya. Ilmul haq lil asya', ya. Min haitsu muntiq, dari segi yang membunyikan suaranya. Mendengarkan ada nutuk, ada suara, gitu. Kenapa dikatakan itu ilmu Allah? Karena yang membunyikan suaranya itu Allah, bi ghairi mira'in, bi ghairi jidal, ya, mira tanpa ada bantah, protes, tanpa ada, ya. Allah yang membuat dia nutuk, bunyi, maka tidak akan membantah. Maka wan nutqu fiha, bunyi pada sesuatu itu qad yakunu talaffuzan, bunyi lafz, wa yakunu halan, ya, dan terkadang hal, tadi keadaan setiap alam, seperti dikatakan aswatul amwaj kalamuha atau sautuha atau nutkuha, suara ombak itu adalah tasbihnya, kalamnya, suaranya, ya. Dan Allah itu mendengar karena Allah lah yang membuat bunyi itu. Maka nutuk di dalam pada sesuatu itu terkadang dalam bentuk talafuz, suara, kata, ya, ada dalam bentuk, ya, talafuz ini lebih kepada bunyi, ya, bunyi, dan ada dalam bentuk hal. Wa huwa nutqu du'a, itu sebetulnya nutuk, ucapan doa, tasbih, zikir. Wal hal, ya, kalau suara ya jelas, tapi kalau hal
hal indallah yantiq, hal itu di sisi Allah itu juga bunyi billadzi huwa yaqtadih, bunyi yang memang mengikuti atau sesuai dengan tuntutan atau kehendak muntiq al-fusaha, yang membunyikan, ya, yang membunyikan itu yang sangat fasih. Justru kadang-kadang berbicara dengan bahasa tubuh, istilahnya bahasa keadaan dirinya itu lebih jelas daripada kata-kata. Maka wa'lam anna sam'a ibaratun an tajalil haqq bi tariq ibadatihi minal ma'lum. Mendengar itu adalah tajalli Allah melalui ifadah, ya, memberikan faidah minal ma'lum kepada yang maklum. Maklum itu isi ilmu, ya. Tadi dikatakan mendengar itu ilmu Allah, berarti mendengar, ya, Allah yasma, Allah mendengar, ya Allah mentajalikan. Mentajalikan apa? Mentajalikan tentang pemberitahuan kepada maklum. Li'annahu subhanahu wa ta'ala ya'lam kullama yasma'u min qabl an yasma'ahu wa min ba'da dhalik. Ma yasma'uhu min qabl an yasma'ahu wa min ba'da dhalik. Allah mendengar apa yang ia dengar sebelumnya dan juga mendengar apa yang sesudahnya. Ya, fama samma illa tajalli ilmihi, yang ada hanya tajalli ilmunya, bitariqi husulihi fil ma'lum, dengan jalan, ya, terjadinya ilmu itu di dalam maklum, melalui maklum. Artinya mendengar itu ya karena Allah, ya, tahu isi apa yang didengar itu. Sawaun kana al-ma'lum nafsahu aw makhluqatihi, baik maklum itu sudah masih dalam dirinya, seperti kita mendengar apa suara hati kita. Ketika diucapkan pun yang mendengar apa yang ada dalam diri kita, dan itulah tahu kita yang dia dengar. Berarti ketika mendengar, ya, memberikan satu makna kepada apa yang ada di dalam dirinya atau yang sudah diuraikan dengan kata-kata. Coba kita mendengar kata-kata orang, berarti kita menangkap makna, memberikan makna kata-kata orang itu. Maka kita mendengar orang ngomong, kita tanya, oh jadi ini begini. Nah, ini kan mendengar namanya. Atau kita sendiri, ya, ini itu adalah demikian, maksudnya adalah, ini kan namanya, ya, dia mendengar seperti yang ada dalam dirinya, atau ketika sudah, ya, diungkap dalam bentuk kata-kata. Maka mendengar Allah, baik maklum itu masih dalam ilmunya atau sudah berbentuk makhluk, ya. Maka Allah mendengar semua gerakan kita dan bunyi kita dengan pendengaran yang Allah tahu bahwa itu adalah jelmaan sifat-sifatnya. Jika ini Allah perdengarkan kepada kita, maka kita dapat menangkap setiap makna, ya, sifat-sifat Allah yang terdapat dalam makhluk itu. Dengan kesimpulan kita tahu maksud Allah, iradah, ya, iradatuh, ya, nantinya kesana jika ditajalikan mendengar, ditajalikan ngomong, ditajalikan. Maka tadi yang
boleh ngomong yang adalah yang diizinkan mendengar. Gitu. Wa huwa lillahi wasfun nafsiyun iqtadahu likamalihi bi nafsihi. Allah mempunyai sifat yang bersifat individu, diri. Ini sesuai dengan kesempurnaan yang ada pada dirinya. Ya. Bahwa subhanahu wa ta'ala yasma' kalama nafsih. Maka Allah mendengar kalam dirinya. Seperti kita juga kan, mau ngungkapin sesuatu kepada orang, ya, kita sudah mendengar kalam nafs ini yang belum berbunyi kata-kata. Sambil senyum-senyum kita ngedengerinnya, ya, gimana ngomongnya ya. Nah ini wasya'nuhu wasya'nahu wasya'nah, ya, yasma' kalama nafsih wasya'nih. Allah mendengar perkataan dirinya dan sya'annya. Sya'an ini majla'nya, tajallinya. Kulla yawmin huwa bi sya'an, yakni kulla sa'atin yatajalla. Kama yasma'u kalama makhluqatihi min haitsu muntiqiha wa min haitsu ahwaliha. Sebagaimana Allah juga mendengar perkataan makhluk. Kan makhluk ini sudah sebuah kalam, ya. Kun berarti ini kalau an yaqula berkata, perkataannya kun berarti kita ini makul yang dikatakan, yakunu ada. Maka kalam itu wujud. Sekarang mendengar kalam, kalam itu wujud. Sekarang dia mendengar apa? Mendengar kalam. Wujud itu sebelum diwujudkan ada di dalam ilmu, sedangkan kalam itu wujud. Jika mendengar kalam berarti mendengar yang ada pada dirinya. Ketika dia ingin mewujudkan makhluk, wujudnya masih di dalam ilmunya, maka dia mendengar. Atau mendengar bunyi-bunyi makhluk, ya, bunyi-bunyi makhluk, baik bunyi suara atau perilaku makhluk, gerakan makhluk. Ini juga Allah mendengar. Sekaligus mendengar kita ngomong, ya, kita ngomong karena Allah lah yang membuat dia nutuk, gitu. Atau bunyi darah, bunyi daging, ya, bunyi rambut tumbuh, bunyi perkembangan, ya, tubuh, semuanya min haitsu ahwaluha. Allah pun mendengar, ya. Itu sebab dikatakan Allah mendengar suara yang paling halus sekali. Pasima'uhu li nafsih min haitsu kalamuhu mafhumun wa sima'uhu li nafsih min haitsu syu'unih bahwa maqtadahu maqtadathu asma'uhu wa sifatuhu min haitsu tibaratuha wa talabuha lil mu'assarat. Allah mendengar kepada dirinya dari kalam yang ada dalam dirinya, oke, paham. Dan Allah juga mendengar, ya, mendengar kepada dirinya, tapi dari segi syu'unnya, dari segi syu'un zuhur, tajallinya. Maka, ya, yang didengarnya itu adalah konsekuensi daripada asma dan sifatnya, jelmaan, ya, karena yang ditajalikan itu adalah jelmaan sifat dan asma, ya. Dari sisi apa? Dari segi i'tibarat wa tolab, karena setiap sifat ada konsekuensinya.
Gitu. Seperti misalnya Al-Bari, misalnya Allah punya nama Al-Bari, maka asar dari Al-Bari adalah sosok, ya, sosok, ada sosoknya yang bisa disentuh, sosok itu tersentuh, sosok, ya. Malaikat bendanya kan tidak ada karena cahaya. Malaikat diciptakan dari cahaya, tapi bukan cahaya yang sudah ciptaan ini termasuk benda, sudah kena di indera, dirasa. Tapi ada benda yang bukan pakai indera ini, ada cahaya yang bukan benda ini. Malaikat diciptakan dari cahaya itu. Kita hanya bisa melihat, mengidrak, ya, dengan kalbu, gitu, dengan kalbu. Nah, maka apabila malaikat ingin berinteraksi misalnya, karena dia punya dimensi yang kuat, yang lebih banyak, apabila dia mau masuk bertemu dengan kita, maka ya, dia bisa menjelmakan diri dalam bentuk sosok. Sosok itu kena ada sifat Al-Bari. Kalau bentuk, ya, itu dari, ya, musawwir, sawwarakum ahsana suwarakum. Ya, Allah lah yang menggambarmu sebaik-baiknya gambar, kata Allah dalam Al-Quran. Maka hadis, meskipun doib, innallaha khalaqa Adam ala suratir Rahman, meskipun doib tapi sama isinya dengan Al-Quran, ya. Maka syu'un itu merupakan konsekuensi logis dari asma dan sifatnya, ya, apa yang merupakan tolab, ya, kepada mu'assaratnya. Sifat ada konsekuensinya. Fa ijabatuhu li nafsihi wa ibrazu tilkal muqtadayat. Ya, maka ijabahnya kepada dirinya, dia mendengar semua itu juga merupakan penjahiran dari konsekuensi tersebut. Karena mendengar juga nama, konsekuensinya, ya, mendengar itu sifat mendengar itu, maka dapat mendengar semua jelmaan sifat-sifat dan asmanya itu. Itu juga merupakan asar, ya, muqtadoyat wa zuhur tilkal asar lil asma'i was sifat, ya, munculnya asar itu kepada asma-asma dan sifat-sifat. Wa min hadal istima' as-sani, ya, maka dilihat dari istima' yang kedua ini, artinya Allah mendengar kepada asar asma itu. Jelmaan asma kan makhluk ini, itu kan ada bunyinya, ada suaranya. Ini kan Allah mendengar. Nah, pendengaran ini ta'limur rahman al-Qur'ana li ibadihil makhsusina bidzatih allazina nabbahallahu alaihim ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi ahlul Qur'an ahlullahi wa khassatuh. Pendengaran, pemberitahuan, ya, istima' itu pemberitahuan, ya, Allah kepada pemberitahuan Quran, ya, pemberitahuan Allah tentang akan Quran kepada hamba yang khusus, ya, taklimnya taklim Quran istilahnya. Karena kalau masih zat disebut umul kitab, tapi ketika sifat maka Al-Quran,
ketika fi'il Al-Furqan, ketika makhluk Al-Kitabul Majid, la yamassuhu illal mutahharun. Ya. Itu pun perlu suci untuk membaca kitab Tuhan. Kita kan tulisan Tuhan. Kita untuk membaca kitab pun mesti suci baru boleh bisa. Nah, pemberitahuan dari zat ke sifat, ya ini yang itu adalah Quran namanya. Itu kepada hambanya yang khusus. Maknanya hambanya diberi sifat as-sama, mendengar, yang telah diperingatkan oleh Allah melalui lisan nabinya kepada mereka, ahlul Quran ahlullah. Ya, orang secara umum maknanya orang yang hafal Quran dan mengamalkannya. Tetapi orang sufi punya makna tersirat sendiri. Orang yang telah syuhud, maknanya telah membaca Allah melalui dirinya, karena dia telah mendapatkan semua asma dan sifat itu. Ya, itu Quran bacaan. Itu bacaan. Dan ahli khususnya, wa yasma'al abd az-zati mukhatabatal wa yasma'ul abdu az-zati mukhatabatal asma'i wal awsaf wal zawat fayujibuha ijabatal mausufi lis sifat. Ya. Maka hamba disebutnya hamba zati. Hamba zati ini hamba yang ma'rifatuz zat, tauhiduz zat. Kita sudah selesai ya menjelaskan itu, udah kita gunakan istilah saja. Orang yang apabila sudah sempurna maqamatnya, ya, ruhaniyatnya, baru dia tahu bahwa semua dari zat. Itu namanya ma'rifatuz zat. Jadi bukan dengan akal pikiran kita. Kalau kita tahu, kalau akal pikiran kita tahu bahwa semua dari Allah, udah selesai. Apakah itu yang disebut tingkat ma'rifatuz zat? Bukan, tapi bukan dengan akal. Tetapi apabila rohaninya sudah sempurna, baru ya dia melihat itu dari Allah dalam arti zat. Itu ma'rifatuz zat. Itu. Kalau masih akal, itu masih ya ma'rifat fi'il. Ya. Kalau naik ke tingkat salikin wal muraqabah, ya, baru proses takhalli, ya, maka itu tingkat sifat. Tingkat sifat. Itu sebetulnya hanya perbandingan, karena kenapa ada ma'rifat zat, ma'rifat sifat, ma'rifat, ada kaitannya dengan fana dan syuhud. Jadi begini logikanya. Raja, wakilnya. Yang paling sombong ini wakilnya yang terakhir. Karena jauh dari wujud kekuasaan aslinya raja, jauh. Maka peluang untuk merasa besar itu terbuka. Tapi kalau orang yang dekat raja, kapan mau merasa besarnya, wong setiap hari sama raja? Gitu istilahnya. Maka rajanya zat, wakilnya sifat, wakilnya lagi fi'il. Nah ini, kalau ini mau udah pengikutnya, udah buntut, ini udah pengikutnya. Ini adalah ciptaan. Maka orang sufi mengatakan sifat itu Muhammad, zat itu Allah katanya, fi'il itu mukmin. Gitu. Nah, ciptaan ini mukmin yang ghafilin dan kafirin. Dalam hakikat sama saja orang kafir dengan mukmin yang jahilin, ghafilin. Ya. Satu tingkat lah, cuman beda kelas. Ini kelas A, kelas B, kelas C gitu misalnya. Tapi sama-sama kelas 0. Kelas 0. 0 besar, 0 kecil, 0 kecil banget gitu. Sepertinya seperti itu.
Itu untuk merasa peluang wujudnya, artinya syuhud, ingat ya. Makin dekat makin makin ingat, makin kelalaiannya berkurang. Maka itu sebab orang sufi menyebutnya akhlak Muhammadi gitu. Karena itu kedudukan Muhammadiyah. Maka fi'il saja, kalau melihat bahwa fi'il itu punya karya, berarti dia ada. Tetapi kalau dia ingat itu asalnya dari sifat, baru tidak ada gitu. Tetapi sifat juga masih tidak ada gitu. Maka sifat melihat fi'il ada peluang ya, untuk tidak ada, untuk ada, untuk lalai. Tapi ketika melihat di sebelahnya adalah wujud yang wajib, maka hilanglah ya, peluang untuk melihat ada itu. Itu teori-teori itu untuk ya, dibuat oleh dia untuk menjelaskan tentang syuhud, ma'rifat, tauhid gitu. Berapa banyak akhlaknya, maka sebesar itu syuhudnya. Nah, maka ini ada istilah Quran. Quran ini orang-orang zatin, orang-orang yang sudah sempurna dan melihat semuanya dari zat. Karena kalau belum Allah kenalkan semua sifatnya, dia belum melihat zat. Karena sifat itu berdirinya di zat. Kalau sudah ya, dijelmakan, maka mesti raji' ilallah ya, raji' kembali kepada Allah. Wa hadha as-sima'u tsani a'azza min as-sima'il kalami ya. Kalau sifat ilmi lebih tinggi ya, lebih a'az daripada sima' kalam. Fa innal haqqa idza a'ara abdahu sifat as-sam'iyyah yasma' dzalikal abdu kalam Allah ya, yasma'ullah wa la ya'lam ma hiya alaihi al-awsaf wal asma' ma dzati fi dzat. Allah apabila meminjamkan kepada hambanya sifat sam'iyah, mendengar, maka hamba itu mendengar kalam Allah dan mendengar Allah, dan dia tidak tahu sifat-sifat dan asma-asma yang hakiki bersama zat di dalam zat. Wala tata'addad, dan tidak berbilang. Bi khilafis sima'i tsani, lain dengan sima yang kedua ya, sima ilmi tadi, Quran. Alladzi ya'lamur rahman yu'allimur rahman bihi ibadahul Quran, di mana Ar-Rahman mengajarkan Quran kepada hambanya. Fa idzan as-sifatus sam'iyah takunu hunaka lil abdi haqiqatan dzatiyah ghaira musta'arah wala mustafadah. Maka kalau begitu sifat mendengar itu ya, bagi hamba di sana adalah merupakan hakikat zat yang tidak dipinjamkan dan bukan mengambil istifadah. Kalau kita kan masih mendengar, oh ya, itu kalam, simak kalam, mendengar ucapan. Tapi kalau mendengar di sini ya, ilmi, Quran itu kan yang diberikan ke dalam diri Nabi. Ketika diucapkan ya, maka furqan. Ketika udah berbentuk begini, ini kitabul majid. Manusia itu kitabul majid ya, harus wudhu megangnya gitu. Tetapi orang-orang yang sudah ya, mempunyai sifat-sifat dan asma Allah maqamat ruhiyah, maka dia mendengarnya mendengar ilmi, karena Allah beri makrifat ilmi ya. Mendengarnya mendengar ilmi. Jadi tidak dipinjamkan lagi sifat pendengaran ya, tetapi semua sifatnya ada dalam diri dia, maka dia makrifat. Jadi sifat-sifat makomat yang ada dalam diri itu membangun ilmu, membangun makrifat. Ya, sebagaimana semua sifat itu kan dari ilmu Allah, maka apabila semua ada di sifat, ya otomatis ya, dia alim billah, bahkan dia mendengar omongan Allah min ilmi gitu.
Secara umum kita pun ketika mendengar kata-kata misalnya, lalu tidak mendapatkan apa-apa makna di kata-kata, maka kita mencoba untuk mendengar dalam diri kita, ya. Karena dilihat dari kata-kata, loh cuma 4-5 kata, tapi maknanya apa ya? Maka dia akan ya tutup matanya dan coba bertanya kepada ilmunya. Kalau tidak dapat ya memang tidak ada. Gitu. Kalau ada ya maka ana sam'uhu alladhi yasma'u bihi, ya, wa basaruhu alladhi yabsuru bihi. Berarti itu kan wa ilmuhu alladhi ya'lamu bihi. Nah, tapi kalau dia mendengarnya dari sima'ul kalami, itu dipinjamkan pendengaran kita, bukan kita yang dengar, pendengaran Allah. Fa idza sahal lil abdi hadza tajalli sam'i nusibalahu arsur rahmaniyah. Apabila hamba ini sudah betul-betul ya betul mendapat tajalli sam'i ini, maka ditegakkanlah di depan matanya aras rahman, seolah-olah dia membaca semua alam semesta ini, ya, seperti kita membaca tulisan Tuhan, gitu. Itu barangkali orang sufi mengatakan aku melihat di Lauhil Mahfuz, ya, Lauhil Mahfuz. Karena begini, kalam Allah fi ainih fi dzatih, ya, kalam Allah fi ainih fi dzatih, ya, itu masih kalam wujudi, ya, di dalam dirinya belum. Tetapi kalau kalam Allah fi sifat, ya, kalam Allah fi sifat, ya, itu a'yan as-sabitah, ya. Ketika a'yan Allah di fi'il, maka itu adalah Lauhil Mahfuz, katanya. Habis a'yan sabitah, Lauhil Mahfuz. Jadi tulisan Allah yang dimaksud Lauhil Mahfuz ini, ya, perilaku manusia, ya, dengan melihat dari batin, maka dia seperti membaca Lauhil Mahfuz. Seperti orang ahli hukum membaca orang melakukan kesalahan, maka dia teringat tulisannya di hukum itu. Loh, nah itu dia membaca hukum di pelakunya, gitu. Kalau nggak ada pelakunya, dia nggak ingat ini, ya. Kalau dia hanya ingat ini, tidak melihat pelakunya, berarti dia ngelihat a'yanus sabitah, ketetapan-ketetapan hukum, takdir-takdir. Oh, gitu. Jadi Lauhil Mahfuz itu bagi orang sufi, ya, di fi'il secara tafsil, ya. Fayatajalla rabbuhu mustawiyan ala arsyih, maka tajalli, ya, Tuhannya istiwa di arasnya. Kita kan susah untuk mendengar hati nurani yang paling kecil itu, karena kita sering terganggu dengan pendengaran setan, nafsu, orang, dunia, ya. Maka kita tidak mampu mendengar suara hati, ragu. Tapi kalau sudah tidak terganggu dengan ini, maka baru kedengeran, bersih, gitu, bersih. Walau la sima'uhu awalan bisya'ni lamaqtadahu al-asma'u wal awsafu min dzati dayyan. Kalau tidak mendengar pertamanya dengan sya'an, syu'unnya, maka tidak akan ada konsekuensi asma dan sifat dari zat Tuhan, ya. Artinya kalau orang tidak makrifat sifat, bagaimana kepada makrifat zat?
Nggak ada orang marifat zat langsung, tidak ada, mesti sifat dulu. Paling kurang orang kalau secara praktikalnya, paling enggak akal kita ini tundukkan ya, kepada apa yang terjadi. Dengan kata lain, akal ini melawan nafsu yang memprotes apa yang terjadi. Akal ya, paling kurang begitu, itu akan mendapat kesadaran-kesadaran ya, seolah-olah membaca Lauhil Mahfuz gitu. Ya, oh ya pantas kalau begini begitu, kalau begitu begini. Oh ya. Nah, ini tapi tetap kurang yakin, baru ilmu yakin. Tetapi apabila sudah memiliki sifat-sifat di dalam dirinya, baru ya, tidak lagi mendengar dari luar, tetapi mendengar dari batin. Seperti yang dikatakan fa innahu yanzuru binurillah, itu ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Lama amkanahu an yata'adda bi adabil Qur'an fi hadratir Rahman wa hadza kalamun la yafhamuhu illa al-udaba al-umana al-ghuraba. Dan juga tidak mungkin dia dapat beradab dengan adab Quran di dalam hadrah Rahman. Ini istilah ini memang hanya dipahami oleh orang-orang yang mempunyai, orang-orang sastrawan dan orang-orang umana, aulia, yakni wal ghuraba, ya, orang yang afrod, orang yang ya sedikit ya, mereka menyebut orang yang hidup dengan kerohanian itu ghuraba. Contoh kecil aja, orang yang kalau kita lihat orang sabar itu udah aneh, apalagi memiliki semua. Bukan gorib lagi, ghuraba sudah. Wahumul afrad, nah, itu dia jarang. Al muhaqqiquna bisima'ihim hadzal kalam tsani, yang dapat merealisasikan pendengarannya kepada kalam yang kedua. Laisa intihaun li'anna Allah la nihayata li kalimati. Maka enggak ada batasnya yang dia dengar, karena memang Allah kalimatnya tidak ada intiha. Artinya keajaiban yang disaksikan oleh mereka tentang Allah tematin itu tidak akan pernah berhenti. Keajaiban yang abadi. Wahya fi haqqihim tanawu'at tajaliyat. Yang dia lihat adalah macam-macamnya tajaliyat. Fala tazalu tukhatibuhumuz zat bil lugatil asma wa sifat. Senantiasa dia diajak bicara oleh Allah itu sendiri melalui asma dan sifat itu. Apa yang terjadi pada diri dia terutama kan diri kita. Ya Allah, ya, orang yang mampu melihat apa yang semua dari Allah adalah orang yang sudah ya, mampu melihat pada dirinya. Ini yang dilihat bukannya satu kegaiban tentang kasyaf. Tidak, dia melihat tulisan Tuhan. Gitu. Jadi orangnya lupa. Ya. Artinya melihatnya bukan dengan mata dia, tapi dengan batin. Bukan berarti orang seperti ini kasyaf yang mendengar hakikat itu, ya bukan begitu melihat orang langsung. Nah, yang dilihat apanya? Hakikatnya ada di sini. Itu. Ya, kalau yang begini, nah ini dukun. Ya. Mungkin ekspresinya begitu supaya dikesanin bahwa dia ahli kasyaf. Dan orang kasyaf itu kalau dibukakan oleh Allah tentang keadaan orang, dia malu gitu, malah nunduk. Kalau itu buruk, malah dia jadi berlemah lembut. Ya, bukan
bukannya merendahkan. Busuk kamu, wah ini wali kesiangan. Ya. Yang tahu Tuhan, kenapa saya dikasih tahu? Apalagi harga diri manusia itu mulia semulia Tuhannya. Bagaimana dia merendahkan? Bahkan dia malu. Nabi itu setiap ketemu orang yang Nabi tahu hakikatnya, bibirnya tuh pipinya tuh merah. Nabi berupaya untuk senyum. Itu. Makanya itu sebab sahabat itu tidak dapat melihat Nabi, tidak dapat. Ya. Nabi yang mengatakan yang dapat memandangku itu hanya 2 orang. Binti Fatimah Zahra wa Abu Bakar Siddiq. Dia aja yang bisa menatap Nabi lama-lama. Yang lain tidak. Enggak pernah. Malah Sayyidina Abu Hurairah ngomong, ya Rasulullah, saya ingin melihatmu. Tiap hari bersama Rasulullah, kok ingin melihatmu? Akhirnya kata Rasulullah, ya lihat. Setelah Sayyidina Abu Hurairah melihat, dia menutup matanya. Nur, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nggak ada ngeliat Nabi begini, nggak ada. Ngelihat Nabi sama juga ngelihat perempuan cantik. Itu nggak kuat kita ngelihat lama-lama kan. Ya, makanya ngelihatnya senazroh. Itu. Wah, baru matanya. Oh, wah hidungnya. Ya, tapi kalau ngelihat semua larut. Ya. Kena udah kepanah sama racun setan, kena wah, jadi panah asmara jadinya, ya, panah asmara. Akhirnya terus panas dingin terus habis itu, ya, udah kena itu. Makanya Nabi mengajarkannya nazrah. Tetapi bagi aulia, melihat yang cantik itu ngelihat jamalullah. Coba gimana itu? Lalu kita tanya, kira-kira wali kalau melihat cantik, melihat jamalullah, sahabatnya bangun nggak? Bangun loh. Kalau nggak normal. Jadi jangan bayangin enggak dia mati loh, kok mati LGBT apa? Tetapi dia melihat hadza ni'matun min ni'amillah, nggak akan kebawa ke maksiat. Itu nikmat kok. Kalau kita urusannya masih nggak tahan, ya, besok ini lama-lama bisa ngirim salam, akhirnya ketemu, wah udah. Ingatnya malah surahnya itu bukan nur. Orang kalau ngelihat Nabi, diberikan ngelihat Nabi, kalau Nabi Yusuf motong tangan, mungkin motong leher. Kalau ngelihat Nabi nggak kerasa. Ya. Maka itu sebabnya apabila aulia mendapatkan akhlak Nabi, mendapatkan kegembiraan yang tidak bisa dibayangkan. Yang dia puji bukan dia, malah Nabi. Wong ini dia mendapat nurnya. Maka orang sufi selalu bernyanyi tentang Nabi, membikin selawat beribu-ribu, ya, sehingga bid'ah. Ya, bid'ah kan indah, karena dia cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yazaluna yujibuna tilkal mukalamat bihaqiqati zawat ijabatal mausuf lisifat. Maka selalu merespon, ya, bahasa alam itu, merespon. Dia merespon apa yang dia lihat. Allah. Yang dia dengar itu, yang dia singkap itu, yang dia kasyaf itu hakikat Allah. Bukan jelek buruk orangnya, kamu jelek, nggak ada. Hatta jelek juga Allah. Ya. Itu sebab mereka antara aulia apabila bertemu saling menundukkan wajah karena nur. Itu. Lain kalau ahli ilm apabila duduk
Ya, kalau mereka taat, beradab kepada nur yang dia tangkap di batinnya, yang ada pada orang itu. Ya. Itu sebab kenapa di antara mereka jadi saling halus, lembut, hayyin, layyin, hana walana. Taib. Seperti apa responnya itu? Seperti sifat dengan mausuf. Kita ini sifatnya, ya, Allah zatnya, seperti begitu aja. Udah enggak merasa subjektivitas dirinya, enggak ada. Tadi makanya rasanya seperti kita duduk sama istri. Anta anti ana wa ana anti, enggak ada rasanya sudah. Begitulah orang yang kedudukannya zatin, sudah ngelihat marifatuz zat, ya, ngelihat makhluk ini seolah-olah, ya, seperti sifat dengan zat melihatnya. Jadi udah enggak gundam. Apa gundamnya? Enggak ingat Allah, lupa kepada cangkangnya ini, surahnya, enggak, ya. Makanya Rasulullah SAW ngedengar Abu Jahal sekarat, dia mau lari, ya, mau lari, mau nemuin, mau ngislamin. Lupa, dicaci maki, dihina-hina, nggak ada. Dia maunya Allah. Jibril nawarin atas inisiatifnya sendiri ditolak. Apa urusannya kamu? Ya, kamu dihina, marah semua alam, malaikat marah bahwa lah, aku ingin Allah. Ya, kalau kita malah dipuasain, ya, diteluh. Wah, ini udah. Habis itu ngakunya wali. Wong nabinya nggak mau, dia ingin Allah aja. Ya. Hatta Nabi Ibrahim kan dilempar di tumpukan kayu, tak menjerit semua alam, berteriak melaporkan kepada Allah, nabimu dibakar oleh api. Lalu Jibril turun, ya, aku akan menolongmu. Tidak. Kenapa? Ya, ini perintah Allah, nanti Allah yang ya narokuni bardan wassalama. Udah, ya, innama nahnu fitnatun fala takfur. Jibril aja ditolak kalau ingin Allah, ya. Nah, orang masuk tarekat nyari tanda-tanda yang rata kerutuk, tanda-tanda yang apa, nggak ada itu. Malah itu berarti apa? Makin sakit, ya, makin sakit. Justru kalau ada tanda-tanda, hilangin, nggak, jangan ada apa-apa. Karena tanda-tandanya sangat abstrak, ditunjuk-tunjukin supaya kelihatan ada tandanya. Ya, itu berarti orang yang tidak sampai kepada Allah. Walaysat hadhil asma wa sifat makhsusah bima fi aidina mimma na'rifuhu min awsafil haqq wa asma'i bal samma lillahi min ba'da dzalik asma'un wa awsafun musta'thirah fi ilmil haqqi liman huwa indah. Nama-nama dan sifat-sifat ini, ya, yang ada pada kita, yang kita tahu dari sifat Allah dan sifat asma, itu belum khusus, karena di sana Allah masih memiliki selain itu nama-nama dan sifat-sifat yang khusus di dalam ilmu Allah untuk orang yang ada di sisinya, ahlillah. Maka nama-nama yang khusus itu adalah syu'un allati yakunul haq biha ma'a abdi, dia dengan hambanya saja. Nah, ini kalau hamba yang begini ini sudah hamba yang enggak diketahui orang, dia dengan Allah, dengan dia saja. Wahiyal ahwalul lati yakunul abdu ma'a biha ma'a rabbih, yaitu ahwal yang terjadi pada hamba, ahwal tersebut bersama Tuhannya. Fal ahwal nisbatuha ilal abdi makhluqah. Kalau yang ada pada diri kita, keadaan jiwa, makhluk itu diciptakan.
Wa syu'un nisbatuha ila Allah Ta'ala qadimah, tapi tanazzulnya itu syu'un. Ya, syu'un namanya. Itu qadimah. Ya. Wa ma tu'tihi tilka syu'un minal asma'i wal awsaf, kita sudah bahas dulu antara ya istilah syu'un ya dengan tajalli. Dan su'un, nama-nama dan sifat-sifat Allah ya, yang diberikan itu adalah khusus, sifat-sifat khusus yang ada di dalam gaib Allah ya. Fafham hadhihi nuqtah fa inha min nawadiril waqt. Seperti Nabi pernah mengatakan, aku punya waktu yang ya, aku hanya meliputi ya, meliputi semua yang tidak diliputi oleh langit dan bumi dan oleh siapapun. Bahkan Nabi mengatakan, aku punya satu malam yang aku punya satu waktu yang aku bermalam di sisi Allah dan Dia memberi minum dan makanku. Nah, ini adalah satu sifat dan asma Allah yang musta'thirah, yang khusus bagi Allah. Wa ila qiraati hadzal kalam tsani al-isyarah ila nabi. Nah, kalam kedua inilah yang diisyaratkan kepada Nabi, istilahnya ta'ayun sani ya, ayan sabitah, itu adalah hakikat Muhammadiyah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan Nabi dulu sudah dimasukkan ke dalam dadanya Quran. Lalu ketika ya diturunkan ke bumi dan kemudian lewat 40 tahun, maka Nabi Jibril ya, disuruh memperdengarkan Iqra asmi, yani perdengarkan kepada saya. Apa? Nah, karena apa namanya, sudah turun di dalam kalam ya, di dalam kalam ya, simaul kalam. Maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Fahadhil qiraa'ah, qiraat ini qiraatu ahli khusus wa hum ahlul Qur'an. A'ni dzatiyyin al-muhammadiyyin alladzina hum ahlullahi wa khassatuh. Ini khusus sampai ke ma'rifat zat, apabila semua di dalam dirinya sudah akhlaknya tinggi ya. Akhlaknya tinggi. Karena orang tasawuf jarang menggunakan istilah akhlak, cuman karena banyaknya kekeliruan, jadi saya rubah, saya menggunakan istilah akhlak saja. Sebetulnya akhlak itu konsekuensinya sudah apabila diekspresikan dalam perbuatan, baru akhlak. Karena akhlak adalah perbuatan yang fitrah, yang bukan timbul dari pikir-pikir atau ya, inisiatif, bukan. Itu orang apabila pemalu yang nggak mikir-mikir ya, saya malu nggak terus malu gitu, karena akhlaknya pemalu gitu, bukan malu-malu kucing. Nah, itulah orang yang disebut zatiyin, ma'rifatuz zat. Wa amma qiraatul kalamil ilahi, adapun yang kalau sudah membaca kalam ilahi ya, artinya yang sudah mumkinat, yang sudah maktubat gitu. Wasimauhu min dzatillahi bisamillah, dia mendengar dari Allah tetapi dari sama ya, dari pendengaran Allah yang diberi kepada dia. Fa inna qiraatul furqan, itu membaca Furqan. Ini yang di sini kan Furqan, kalau yang di dada itu Quran ya. Wa hiya qiraatu ahlul istifa wa huwa nafsiyun al-musawiyun. Pendudukannya Musa, bukan Muhammadi. Nabi Musa ya, nafs, diri fisik, bukan ya, zat hakiki. Qala Allah Ta'ala li nabihi wastana'tuka li nafsi, aku ciptakan engkau untuk diriku. Famin huna kana tilkal ta'ifa al musawiyah nafsiyin sifatiyin, yakni
Maka golongan musawiyah ini yang mendengar kalam Allah, maka itu nafsi. Kalau Nabi kan memang udah ada, maka suruh ucapin, nggak bisa. Ya, hanya demam dulu, ada depresi dulu, baru akhirnya Nabi ya, dibimbing oleh Jibril. Maka coba lihat, ketika sudah selesai, lalu Nabi ke Sidratul Muntaha, Jibril nggak boleh masuk, hancur. Nah, setelah itu turun pindah ke Madinah. Loh, malah Jibril datang, akhbirni anil Islam. Dulu Jibril gurunya untuk menjahirkan Quran kepada Nabi, ya. Maka kemudian Jibril akhirnya datang belajar kepada Nabi. Mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan. Setelah diucapkan, oh ya sama berarti sadaqta. Ya. Walaqad atainaka sab'an. Tapi kalau Nabi, kepada Nabi, bi khilafi taifatil ula zatiyin, berbeda golongan yang pertama. Ya, golongan yang pertama itu mendengar itu dari dalam dirinya, bukan dari perkataannya. Seperti antum misalnya, udah ada ilmu dalam diri antum, lalu ngedengar perkataan, ya. Kalau itu lebih sempit, lebih kecil pengetahuan yang sudah ada di sini, begitu mendengar kalam yang banyak, mungkin baru terbuka. Oh, yang ada di sini makin besar. Tapi kalau di sininya nggak ada, kalam aja itu bingung, gitu. Tapi kalau sudah ada di sini, nggak bicara juga nggak ada masalah. Imam Ibn Arabi ketemu ya seorang sufi, seorang yani min auliyaih, tapi minal fuqaha. Jadi bukan sufi maksudnya fuqaha, tapi min wali Allah. Lalu kemudian bertemu, terkejut, lalu duduk berdua, masing-masing menundukkan kepala 2 jam duduk. Lalu bangun dan salam pamit. Si fuqaha pulang ke majelisnya dan menceritakan, ya, apa dia mengatakan? Al-Imam Ibn Arabi qala li, Imam Ibn Arabi mengatakan kepadaku bahwa ini. Imam Ibn Arabi mengatakan qala sadiqi, begini. Lalu nggak ada pembicaraan, ya. Itu artinya seorang yang memang memiliki kalamul kalamul Allahumma sholli zat, kalamun zati. Kita ini jangankan ngedengar itu, ngedengar nasihat berupa kata-kata sistematis, jelas, terang, gamblang, enggak taat. Jadi budak batinnya maksudnya. Orang taat, orang tua kita mengatakan, oh iya, langsung paham. Gitu. Ya. Ngelihat aja, oh maksudnya dia ngomong lakukan ini, jangan lakukan itu, bla bla bla. Allah yufhimu. Orang khidmat kepada orang tua kalau ngerti maknal khidmah, nggak ngomong. Orang tua duduk aja, wah lari udah. Wah berarti waktu makan ya mesti makan, harus ini, harus itu. Lah kalau yang nggak dengar makan, yang ntar coba berbunyi ibarat nggak paham, nggak dilaksanakan. Lah kita kebanyakan baca kitab, tapi tidak diamalin, ya udah, nggak bakal ngedengar pakai batin. Ada bahasa yang tidak dengan kata-kata. Ya, itulah ahli zatiin. Nah, alam semesta ini yang terjadi masing-masing kan orang dengan hidupnya sendiri-sendiri, tapi dia mukalamah dengan Allah. Oh, gengge. Iya. Oh, yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah membimbingnya dengan imannya, bukan dengan kata-kata, bukan dengan musibah, bukan dengan kita musibah aja.
Cuman 2 hari sadarnya, setelah itu besok lupa lagi. Ghaflah. Ya. Kita hidup dengan selain Allah, bukan dengan Allah. Nah, kalau Nabi, walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anil azim. Sudah saya datangkan kepadamu 7 yang berulang-ulang serta Qur'anul azim. Sabul masani itu adalah sabus sifat kama bayanahu fi kitab Al-Kahfu war-Raqim fi syarah Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'anil azim huwa dzat. Ya. Wa ila hadzal ma'na asyara sallallahu alaihi wasallam ahlul Qur'an ahlullahi wa khassatuh. Orang yang ahli Quran, orang yang mempunyai akhlak. Kalau kata kita kalau prosesnya orang yang punya maqamat yang sempurna, yang sudah kamil, yang sudah tinggi akhlaknya, ya, maka dia mengerti Allah dengan ada yang di dadanya. Makanya ketika Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah perang, lalu Sayyidina Muawiyah minta tahkim Quran, ya, minta tahkim Quran, maka kata Sayyidina Ali, ya, suruh ambil Quran, ini Quran, ya, diangkat begitu. Quran, kita bersumpah dengan Quran. Kata Muawiyah, bukan. Kita baca, kita bahas tentang masalah kita bagaimana. Oh, kalau begitu ditutup Qurannya, bukan Quran yang di situ, Quran yang di sini. Gitu. Kalau di sininya nggak ada ma'ani yang dari Allah. Karena Quran itu kan hadza basairun linnas. Isi Quran itu semuanya basair. Kalau udah ini Furqan yang dibaca, ini Furqan. Qurannya di sini. Apabila Allah tajalikan semua maqamat ilahiyah, maka khuluquhul Quran. Dia baca Furqannya, Allah sudah. Ya, jangankan yang tersurat, yang tersirat saja, isi Quran sudah. Ya. Kita di sininya nggak ada. Ini aja berdebat. Ini B-nya B isti'anah atau B ribut. Habis ribut berantem. Cuman gara-gara B. Gitu. Nah, yang satu takbir, yang ini takbir. Udah semua takbir semua. Ada dalam kitab beliau Al-Kahfu war-Raqim fi syarah Bismillahirrahmanirrahim. Ahlul Quran zatiyun wa ahlul Furqan nafsiyun wa bainahuma minal farqi ma baina maqamil habib wa baina maqamil kalim. Nabi Musa nafsiyun, maka kalim, orang diajak ngomong. Kalau Nabi ahli Quran, bukan Furqan, itu habib. Ya. Maka wallahu yaqulul haq wa bihi kulli syai'in alim. Al farqu ma baina maqamil habib wa baina maqamil kalim, itulah perbedaan. Dia di sini, Nabi Musa mendengar kalam, suara, dia lari, maka yang dia jumpai benda, suruh lihat pohon, ya, lihat api. Tapi Nabi ke Sidratul Muntaha melihat nur, ya, dan dia adalah Habib, gitu. Sudah masuk semua. Gitu. Nah, itu setelah dari situlah baru Jibril pun belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya Jibril yang mendikte, gitu. Nah, kayaknya nggak sampai nih. Ya, saya tambah 15 menit ya. Al-babusani wal isrun fil basar. Basrul ilahi mahallu ma huwa alim. Wa yara sawaun nafsahu wal alam. Penglihatan Allah itu objek yang Allah tahu. Yang Allah lihat itu yang Allah tahu, yang ada dalam ilmunya. Sebagaimana kita melihat tulisan kita yang kita tulis di kertas tentang rayuan gombal misalnya, maka begitu kita baca, kita ketawa sendiri karena ini gombal yang ada dalam ini, umpamanya baca. Kita melihat adalah objek yang kita tahu di sini, yang apabila dituliskan dari sini, gitu. Allah dengan ciptaan ini, Allah dengan alam ini, ya, diungkapkan adalah isi ilmunya, bentuk kehendaknya,
ya, rupa sifat-sifatnya, itu istilahnya, atau tulisan kalimat dari kalamnya, kun gitu. Maka yang Allah lihat, yang Allah dengar, ya, adalah yang ada di ilmunya, yaitu tentang wujud Allah. Maka kalam itu wujud tadi. Begitu juga Allah melihat mahal ma huwa alim wa yara. Dan Allah melihat sawaun nafsah, baik dirinya ketika ada dalam ilmunya, wal alam, dan yang ada di alam ini. Pajamiun ma'lumun lahu ainun lahu. Semuanya maklum Allah dan ain Allah. Wa ayanuhu li jami'i dzalik daim. Dan penglihatannya kepada semua itu penglihatan yang daim, seperti mata proyektor menampilkan gambar ke layar, ini daim. Mantaunya layar ke gambar yang dimunculkan oleh layar di mantaunya proyektor kepada gambar di layar yang dia munculkan kan daim. Gitu. Karena semua yang ada di layar adalah yang dibroskan oleh proyektor ini. Gitu. Maka isi yang di layar itu adalah isi yang ada di proyektor ini. Ketika dipancarkan, ya, maka muayanah Allah kepada itu daim. Fal ilmu ainun bi'tibari buruzi inda syuhudi wa dzaka amrun lazimu. Maka ilmu adalah ain. Ya. Apabila ada ilmu berarti ada ain di sini. Ketika buruz, ya, bi'tibari buruzihi, ketika ilmu itu sudah buruz, maka itu ain yang ada di sini. Seperti orang mau ngebangun ini, ya, kan tadinya dibangun di sini. Begitu udah jadi, dia ngelihat itu sambil bangga karena nyamain nama di sini. Loh, kok ini? Kenapa begini? Nah, karena nggak cocok sama di sini. Indah syuhud, ketika syuhud. Kalau di sininya nggak ada, nggak ngelihat Allah, karena di sininya kan Allah tajalikan semua. Oh Allah, maka yang ngelihat Allah, yang dilihat Allah. Gitu. Wazaka amrun lazim, itu sesuatu yang lazim, bukan sesuatu yang tidak sesuatu yang tempelan, bukan. Itu lazim. Fayushahidul ma'luma minhu lidzatih wa syuhuduhu huwa ilmuhu al-muta'azim. Maka dia menyaksikan yang maklum itu dari Allah lidzatih, untuk dirinya. Pengakuan melihat itu adalah penglihatan Allah, bukan penglihatan dia. Dan syuhudnya itu juga ilmu Allah, ya, yang agung. Wa huma lahu wasfan, keduanya sifat Allah, hadza ghairu dza. Namun, ya, yang dilihat seperti begini, kita berdiri di cermin, kita ingin melihat jerawat kita di kaca. Seolah-olah kan kita nyuruh orang yang ada di gambar suruh ngelihat ini. Ya kan orang kalau ngelihat kan ke depan, kita ngelihat dia ngelihat kita. Kita kan ngelihat dia suruh ngelihat ini. Oh, coba mana yang melihat? Kita. Bukan lagi nyuruh orang itu lihat, bukan. Makanya bukan kembaran. Misalnya, lihat saya ada nggak? Ya, dianya orang lain. Tapi kalau kita ngaca di gambar, ya, kamu melihat dengan mata saya. Itu juga kalau kacanya bersih, gambarnya kelihatan jelas. Kalau kacanya burem, nggak kelihatan. Itu. Apabila hatinya bersih, baru dia mengetahui bahwa ilmu yang dia tahu itu ilmu Allah. Ya. Begitu, itu amrun lazim. Wa huma lahu wasfan, itu hadza ghairu dza. Nah, yang dilihat oleh kita, dia itu bukan dia, tetapi Allah. Izmal basiru biwahidin, karena yang melihat wahid. Ya. Wal alam juga termasuk alam. I'lam wafaqanallahu wa iyyaka anna basral haq subhanahu wa ta'ala ibaratun an dzati. Nah, kalau melihat itu umpama zat bi tibari syuhudihi lil ma'lumat.
Ya, isi ilmu dilihat oleh orang yang melihat. Isi ilmu, ya, itu melihat dirinya. Ya, kita bikin ini semua, kita semua bikin. Lalu kita melihat isi yang sudah kita tuangkan, ya, ke dalam bentuk benda, ya, ilmu kita itu. Maka melihat itu adalah melihat dirinya. Pasti orang itu akan melihat, hebat saya ini, ya, maka Allah memuji dirinya. Alhamdulillah, ya. Fa ilmuhu subhanahu wa ta'ala ibaratun an zati. Ilmu itu umpama zat bi'tibari mabda ilmi. Ya, kenapa? Zat, ya, terus ilmu. Ilmu itu isi semua sifat, ya, yang berdiri di zat. Li'annahu bidzatihi ya'lam. Ya. Dari mana Allah mengetahui semua sifat-sifatnya? Ya, dengan zatnya itu. Makanya ketika tajalli Allah bizatihi min zatihi li zatih. Allah bikin ini, bikin makhluk ini bizatih, bikinnya dengan diri sendiri. Kemudian dari mana dia bikin? Min zati, dari dirinya sendiri. Enggak ada orang Allah nyuruh orang lain ngebikin, enggak. Ya. Kemudian untuk siapa Allah bikin? Li zati, untuk dirinya. Apabila seseorang sudah menjadi surah bizatihi min zatihi li zatih, maka dia hanya hamba saja, perintah saja, udah enggak ada rasanya, karena semua milik Allah. Gitu. Maka tahu itu zat. Tahu itu zat, karena tahu itu kumpulan sifat, semua sifat yang ada di zatnya Allah tahu. Maka ketika Allah tahu, maka dengan iradahnya isi ilmu itu apa sifatnya semua yang berdiri di zat dan kudrohnya diciptakan. Maka ketika Allah melihat, berarti melihat zatnya. Allah melihat makhluk ini, melihat zatnya seperti kita melihat kepada gambar yang ada di situ. Loh, kok ganteng saya? Nah, ini berarti zat. Wa huma lahu wasfan idda fakan wa fa ilmuhu mabdi wa li'annahu bi dzati ya'lam wa bi dzati yabsur. Ya, dia tahu dengan zatnya, dia melihat dengan zatnya. Wala ta'addud fi dzati. Zatnya tidak ada bilangan. Fa mahallu ilmihi mahallu aini. Objek ilmu itu adalah ain yang dilihat. Nggak ada yang lain. Pahuma sifatan, ilmu sifat, melihat sifat. Wa in kana alal haqiqah syai'an wahid, hakikatnya satu, sifat, udah. Falaisal murad bi basrihi illa tajalla ilmu. Maka melihat itu tajalli ilmunya. Yang dia lihat itu ilmunya. Ilmu itu zatnya. Semua dia tahu dengan zatnya, dia melihat dengan zatnya. Bihadal mashadil ayani. Inilah mashad ayani. Ini taunya apabila makhluk, ya, sudah zatiin tadi, syuhud tadi. Maka apabila manusia itu syuhud, ya, dia melihat makhluk matanya, tapi batinnya melihat hakikat semua dari Allah. Tidak ada dari dia sedikit pun, tidak ada. Habis. Bahkan termasuk adanya pun gambar ada Allah. Ya, ini disebut syuhud ayani, ayani. Ya. Wa yara makhluqatahu aidan bi dzati. Wa laysa al-murad bi ilmihi illa al-idrak bi nazri lahu fil alamil aini. Maksudnya adalah dia tahu itu adalah idrak dengan melihat kepadanya di dalam ilmu aini, bahwa yara zata bi dzati. Maka dia melihat zat dengan zat. Allah, 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 Allah. Enggak ada habis-habisnya. Setiap orang adalah penjelasan Allah untuk dirinya. Apabila dia melihat orang perbuatannya berbagai macam, yang dia lihat adalah penjelasan Allah, itu sifat-sifat Allah yang ada pada dia. Ya, nah, dia dipakai oleh Allah kalau bahasa syariatnya untuk mengenalnya. Lah kan mengenal Allah bukan mencari Allah di mana, tapi maka setiap jumpa kepada orang dia, ya,
mukalamah dengan Allah. Allah. Ya. Kelihatannya orang itu sibuk aja, enggak. Ya, sibuknya dengan Allah saja, enggak ada sibuknya dengan yang lain. Justru kalau tidak begitu, kita sibuk sama apa saja. Ya, omongan orang sibuk, kelakuan orang sibuk. Ya. Makanya tadi dinginnya udah seperti dengan istrinya tadi, dingin, nggak ada apa-apa, itu dingin sekali. Itulah hamba. Fayara bidzati wa yara makhlukatu ainun bidzati faru'yahu li dzatihi ainu ru'yahu li makhlukatihi. Melihat zatnya itu sama dengan melihat makhluknya tadi itu. Li'annal basar wasfun wahid, satu sifat saja. Walaisal farq illa fil mara'i, yang beda pandangannya, yang beda objek pandang yang dipandangnya. Ya, tapi tetap satu, Allah. Itu sebab orang apabila belum suhud, katakan di dalam pendidikan tasawuf ya, orang dulu kalau belum suhud belum boleh bergaul dengan orang. Ya, karena nanti merasa bahwa ada independen, ada kekuatan yang berdiri sendiri, ada gitu. Jadi ribut, berantem, marah gitu. Disuruh dakwah juga nanti ngomongnya marah lagi gitu. Tapi bagi mereka tidak gitu. Gitu. Dia tunjuk ya, sikap kasih sayang Tuhan, itulah yang dimaksud ya, rahmah, kasih sayang. Tapi ada akhlaknya, bukan teori doang. Kalau nggak ada akhlaknya ya sama saja, ekstrim juga. Ya, cuman bacaannya tasawuf gitu. Ya. Bahwa subhanahu wa ta'ala la yazalu yabsurul asya. Allah terus melihat sesuatu. Lakinnahu la yanzuru ila syai'in illa idza syaa. Tetapi dia tidak melihat sesuatu melainkan ketika dia kehendaki. Wa hunaka nuqtah syarifah fafhamha. Fal asya' ghairu mahjubah anhu abadan. Lakinnahu la yuqa nadhruhu ala syai' illa idza syaa dzalik. Sesuatu itu tidak terhalang sama sekali. Ya. Dan pandangan kepada sesuatu tidak terjadi kecuali yang Allah kehendaki. Ya. Artinya bahwasanya melihat sesuatu itu kehendak. Ya, kehendak Allah. Wa min hadzal qabil ma warada an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi kadza wa kadza nazratun ilal qalbi fi kulli yaumin. Allah itu memiliki anu kata Nabi, ya, melihat kepada hatinya di setiap hari. Aw ma makna dzalik wa qaulu subhanahu wa ta'ala al-akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim. Di akhirat nanti Allah tidak mau bicara kepada mereka dan tidak melihat kepada mereka. Ya, laisa min hadzal qabil bal nazruhuna ibaratun anir rahmatin ilahiyah. Tidak sama maksudnya melihat. Ya. Tadi hadis tadi di atas dengan bagaimana, apakah Allah tidak melihat mereka di akhirat? Bukan. Melihat di sini adalah rahmat ilahiyah allati rahima biha man qarabahu ilaihi. Artinya melihat kasih sayang orang yang didekatkan oleh Allah kepadanya. Bi khilafin nazri alladzi lahu ilal qalbi fa innahu ala ma warada laisal amru makhsusan bis sifatin nazariyah wahdaha. Lain dengan melihat yang penglihatan Allah kepada hati. Ini terhadap tadi hadis yang ada itu bukan masalah sifat nazariyah saja. Bal sara fi ghairiha minal awsaf. Bahkan termasuk gitulah kepada sifat-sifat yang lain. Ala tarau ila qaulihi subhanahu wa ta'ala wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum. Bukan Allah enggak tahu. Aku uji agar aku tahu mana yang sungguh-sungguh di antara kalian. Wala tazunnu annahu yajhaluhum qabla al-ibtila. Jangan disangka kalau tidak diuji Allah enggak tahu mana yang sungguh-sungguh. Bukan. Wa kadzalika fin nazri ilal qalb. Begitu juga Allah melihat di hati, bukan berarti wah, ada apa itu, bukan. Tetapi Allah memberi dia untuk melihat di dalam hatinya. Bahwa la yaqidul qalbul ladzi yanzuru ilahi kulla yaumin kadza wa kadza. Ya, maka hatinya tidak kehilangan terus melihat setiap hari. Lakin tahta dzalika asrarun la yumkin kasbuha bi ghairi hadzat tanbih. Namun di balik itu ada rahasia yang tidak bisa diungkap di sini. Ya, cukup dengan peringatan ini aja. Paman na'arafa fal yalzam. Barang siapa yang tahu mesti dia akan pegang kuat. Wa man dzahaba ila ta'wil innahu labudda an yaqa fi naw'in min at-ta'til. Kalau mencoba untuk takwil maka mesti dia jatuh
ya, kepada taktil. Akhirnya ada yang ya tidak integral lah, integritasnya pasti kurang. Tapi kalau sudah ma'rifat, enggak. Wa alam annal basar fil insan huwal mudrikah al basariyah. Kalau penglihatan kita itu adalah idrak basariyah, ya, capaian mata yang naziriyah, yang melihat. Dari mana? Min syahmatil ain. Syahmah ini bola mata, syahmah hitam putih itu. Ilal asya, kepada sesuatu. Fahiya idza nazarta ilal asya min mahallihal qalbi la min syahmatil ain. Nah, ketika ngelihat, ya, dari hati, bukan dari mukla biji mata itu. Kanat musamma bil basirah. Itu namanya penglihatan mata. Matanya ngelihat benda, muklahnya, tetapi yang menangkap maknanya di batin. Ini basirah. Wahia bi ainiha, ini binisbatiha ilallah, basruhul qadim. Itu namanya penglihatan Allah dengan batinnya, dengan sifat-sifat tadi itu. Jangan batin kosong tanpa sifat, tanpa makomat, tanpa anwar, bukan, ya. Batin itu apabila sudah ada anwar. Kalau nggak ada, berarti nafsu. Seperti tadi ngelihat perempuan cantik, kalau dia di sininya semuanya jamal. Jamal itu kumpulan sifat Allah, bahkan kamal. Maka dia ngelihatnya jamalullah, ya Allah. Tapi kalau kosong, nggak ada batinnya. Nah, yang ada hayawaniyah, syahwaniyah. Ya, artinya nggak ada makna apa-apa yang dia lihat. Makanya Imam Ibnu Arabi, salah satu inspirasi Futuhatul Makkiyah adalah calon istri yang ditatapnya anak dari gurunya yang sangat cantik. Dia ungkapkan jamalullah, ya. Separuh Futuhatul Makkiyah itu keluar gara-gara ngelihat perempuan cantik. Kalau kita malah berhenti inspirasi, ya, hakikat itu. Idza ka udah kusipalaka an sirri dzalik, itu kalau dikasapkan. Wala yuksab illa billah, ya, kecuali dengan Allah. Ra'ait haqaiqal asya ala ma hi alai. Jadi melihat sesuatu itu hakikatnya sama dengan yang ada di sini, Allah. Gitu. Makanya ada kopi di sini. Maka orang kan memandang orang kan subjektif, gitulah umpamanya begitu. Kok orang jelek banget, ini kita jelek. Gitu, subjektif. Tapi kalau ngelihat di sininya semua ada Allah, maka ngelihat Allah semua, Allah. Ya, kalau nggak ada, pakainya ini yang nggak bisa. Nggak bisa dia melihat apa maksud Allah, apa message, katakan pesan yang Allah sampaikan pada apa yang terjadi yang kita lihat. Begitu, tentang kebesaran, keagungan, kekasih sayang Allah, gitu, dan seterusnya. Itu kalau ada punya sifat dalam dirinya, sabar, syukur, ridho, pemaaf, pengampun, pengasih, penyayang, perindu, ya, ikhlas, ridho, itu ada semua, ya. Walam yahtajib wa idza kisifalaka alam walam yahtajib, dan tidak terhijab idzan an basarika syai, dari yang mata pun tidak terhijab. Fafham hadzal sirril ajib alladzi asyartu ilaika bihi min fi hadhil kalimat. Pahami rahasia yang ajib ini yang saya singgung kepadamu, ya, dalam kalimat ini. Warfa an arsi ma'aniha zuyuli sattarat, hilangkan dari aras maknanya, ya, apa, tutup sataratnya itu, zuyul sataratnya, dia tutup itu ditasbihkan kepada zuyul, ya, ekor, begitu, untuk melihat makna arash, makna hakikat. Maka hilangkan ekor sataratnya, hijab itu. Warudda amrak ilallah, kembalikan perkara kepada Allah. Wa kun anta bila anta wala anta, maka jadilah kamu tanpa kamu dan bukan kamu. Bal yakunullahu wal mudabbir laka kaifa masya. Bahkan yang ada Allah lah yang mudabbir semua itu, mengikuti kehendaknya. Ani kama taqtadihi awsufu, dianiin lagi, yaitu sebetulnya sesuai dengan tuntutan asma dan sifatnya. Kalau Allah tajalikan sifat ilmu, sifat mendengar, sifat, ya, maka akhirnya nggak ada kamu, yang ada sifat Allah. Maka dia melihat apa yang ditajalikan oleh sifat Allah di luar diri dia, karena dia diberi ilmu Allah, mendengar Allah, melihat Allah, seperti kuntu samah ladzi yasmahu kuntu basarahu, gitu. Maka dia melihat jelmaan sifat-sifat dan asma sama Allah. Apa yang dikatakan oleh kalam Allah, syariat baik atau buruk, maka dia melihat
hadza ya adalah pernyataan kalam Allah, ditakdirnya, dikodoknya begitu untuk memberitahu padluh wa adluh ya, dari segi syariatnya semuanya adalah rahmah. Maka kesimpulannya kita ini diciptakan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad SAW, itu anugerahnya sama besarnya ya dengan dunia serta isinya ya, akhirat serta isinya, menjadi umat Rasulullah SAW ya, karena berpeluang ya, untuk menyaksikan Allah ya ala haqiqatih. A'ni kama taqtadihi awsafu parmi bihadzal qishris satir, singkap kulit itu, buang yang menutupi, wa kulil lubbabiz zahir, makan isinya, kupas dan makan isinya. Wa faham haqiqata wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku depankan, aku wajahkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Artinya ikhlasku, tauhidku, penghanyaanku ya kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Tidak ada lagi yang lain selain Allah yang mengetahui, melihat, ya, bicara dan lain sebagainya. Baiklah. Ya, hadirin sekalian, kita telah membaca ya, mungkin antum membaca ulang pelan-pelan ya, akan mengerti bahwa mulai dari kalam ya, sebetulnya pembahasan sifat ma'ani itu hanya hayun ilmun irdatun kudratun, sudah cukup, sebetulnya sudah cukup. Tapi ini yang diambil, yang diperoleh melalui kasyaf ya, tetapi kemudian melihat Al-Quran ada kalam, basar, sama gitu, akhirnya disatuin ya, oleh Imam Asy'ariyah, satuin jadi sifat ma'ani. Karena Allah yang tadi berbeda dengan makhluknya, ada Allah wujud, Allah qadim, Allah dan terus ya wahdah, ya wahdaniyah, Allah ini ternyata ya hai dan mempunyai sifat banyak, ada di ilmunya. Karena tujuannya adalah Allah ingin diketahui, maka Allah ingin menciptakan ya makhluk. Makhluk itu surah dia ya, surah dia, maka Allah ciptakan di ilmunya ya, ciptakan di ilmunya. Maka dengan iradah, otomatis ada iradah, maka ingin dizuhurkan. Enggak cukup iradah, mesti punya kemampuan untuk menzuhurkan, maka kudrah, maka zuhur. Rupanya setelah zuhur Allah melihat ya, Allah mendengar gitu, kepada isi ilmu itu yang berdiri di zatnya, yang oleh iradahnya ingin ya diungkapkan, maka dengan kudrahnya maka terzuhur, terungkap. Maka ternyata ya semua yang wujud ini rupanya ya pernyataan Allah, kalam Allah tentang dirinya. Kun itu sebab melihat adalah ilmunya, mendengar ilmunya yaitu zatnya ya, kalam adalah wujudnya yaitu zatnya. Berarti selain Allah tidak ada, yang ada hanya Allah. Dan apa yang kita lakukan dari Allah, jika tidak dengan Allah, ghaflah, lupa, dan tidak akan melihat ya. Dan mesti akan timbul perpecahan karena syirik. Sumber perpecahan bukan perbedaan, tetapi dia tidak melihat ketauhidan. Syirik, sebesar syiriknya maka sebesar itu perpecahannya ya. Kenapa? Orang yang melihat asalnya dari Allah nggak ada ruang untuk berpecah.
Bahkan melihat perbedaan justru melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya semua teori itu tauhid intinya. Cuma istilahnya banyak, mumet. Enggak, ya. Ya karena ini aja beliau ya, ada istilah dia sendiri, ada mengutip istilah Imam Ibnu Arabi ya, dan ada mengutip ulama-ulama sebelumnya seperti Imam Syarawardi ya, dia kutip Imam Abi Yazid Al-Bistami, dia kutip ya. Karena kitab ini yang aman dari kritik karena dia lahir setelah Imam Ibn Taimiyah ya, karena tidak ada lagi setajam Imam Ibn Taimiyah yang mengkritik benda-benda seperti ini ya. Maka itu sebab kitab Insan Kamil ini aman damai masuk ke Nusantara ya, karena tidak ada yang mengkritik gitu. Insan Kamil mulus, selamat ya. Tetapi pemikiran Ibnu Arabi, pemikiran ya, ya ada terjadi perselisihan di zaman Imam Ibn Taimiyah karena dibantah oleh Imam Ibn Taimiyah. Baiklah, kita kira pengajian kita tutup ya, dan sayangnya tidak ada tanya jawab, dan ini pengajian pertama di sini ya. Untuk bulan depan kita balik lagi ke Banten ya, ke Banten. Nanti bulan selanjutnya baru kembali ke sini lagi, insya Allah. Al-Fatihah.